Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Leonardo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, setia mengerjakan tugas sampai akhir. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kesetiaan, maka siapapun dia pasti menginginkan yang namanya setia sampai akhir. Mantan Presiden Republik Indonesia Bapak B.J. Habibie menuliskan, kesetiaan berarti ketulusan untuk menyimpan satu hati di dalam hati dan berjanji untuk tidak mengkhianati. Ini berbicara tentang kisah kasih. Dan kalau kita berbicara tentang tugas pekerjaan, maka dibutuhkan juga sebuah kesetiaan dalam mengerjakan tugas tersebut. Setiap hari apapun yang kita lakukan, seperti kita lakukan untuk Tuhan, sehingga hasilnya pun maksimal, sehingga kita pun bersungguh-sungguh dalam mengemban tugas dan pekerjaan kita. Demikian juga tugas pelayanan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats ini, di mana dia boleh menjadi teladan, boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi motivasi bagi kita dalam hal pelayanan. Karena apa? Sangat-sangat jelas dalam nats ini, ketika dia hendak berpisah dengan jemaat, dia menyampaikan bagaimana kesungguhan hatinya dalam memberitakan kabar baik, dalam memberitakan Injil kasih karunia Allah, di mana dia berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Dalam kesetiaannya mengerjakan tugas sampai akhir, dia berkata dia tidak menghiraukan nyawanya. Benar sekali, kalau kita lihat perjalanan pelayanan Rasul Paulus, dia sering sekali kena dera, bahkan kena cambuk 40+1 katanya. Dia pernah karam kapal, bahkan ketika dia sampai di pantai dia dipatuk ular. Dia nyawanya sangat diinginkan oleh orang-orang Yahudi untuk membunuhnya. Dan banyak lagi hal-hal yang dia alami. Dia harus berpuasa, tidak makan karena memang tidak ada yang dapat dimakan. Dan dia harus masuk dalam kurungan penjara. Dia harus kedinginan. Dan banyak lagi hal-hal yang mungkin bisa kita sampaikan berbicara tentang hal yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dan dia tetap setia, dia tidak menghiraukan nyawanya. Lalu dia katakan, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Ya, dia ditugaskan, dia dipanggil, dia diberikan mandat penuh oleh Allah ketika dia sedang dalam satu tugas misi mengejar orang-orang Kristen dan hendak menangkap dan membunuh dan memenjarakan orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Lalu dia ditangkap, dia dimenangkan, namanya yang tadinya Saulus diubah menjadi Paulus, dan dia menjadi rasul yang mengabarkan kabar baik sampai ke Eropa, dan orang Eropa mengabarkan Injil sampai ke Indonesia, sampai ke tanah Batak. Leluhur kami dimenangkan Batak untuk Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan? Apakah kita sudah mengerjakan tugas pelayanan kita yang dipercayakan kepada kita? Atau karena sesuatu lain hal, maka kita akan berhenti, stop dari pelayanan tersebut. Karena kita tidak suka dengan pendetanya misalnya, dengan teman sesama penutua misalnya, kita menjadi stop dan berhenti dari pelayanan kita. Ingatlah apa yang dilakukan Rasul Paulus, nyawanya
tidak dia hiraukan. Dia berusaha untuk setia sampai akhir. Mari kita para hamba Tuhan, kita setia sampai akhir. Dan bagi jemaat, setialah sampai akhir dengan iman kepercayaan yang telah kita emban selama ini, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima karya keselamatan yang disediakan oleh Yesus. Mari tetap setia sampai akhir, di mana tugas kita telah berakhir di dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, mengajar kami untuk setia mengerjakan tugas pelayanan kami, untuk setia mengerjakan tugas iman kepercayaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami boleh mengakhirinya dengan baik dan manis di dalam Tuhan. Kami mulai hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.